Kaklan, temanku di Amerika, mengimpor sejumlah daging sapi. Harganya cocok. Kualitasnya juga bagus. Aku sudah lihat langsung. Coba kakak lihat. Meme, kamu yang urusan pembelian di perusahaan kita. Aku percaya padamu. Tenang saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana kalau kita sekarang pergi ke gudang dulu? Periksa kualitasnya? Ayo pergi. James Busek, berani-beraninya mencuri daging di sini. Cari mati. Beranti. Direktur Chen. Dia si pengemis busuk ini. Menyesap ke bengkel kita. Dan mencuri sekardus daging sapi. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Katakan padaku. Kenapa mencuri? Lapar. Lapar. Sini. Makanlah. Meme. Aturkan dia pekerjaan di pabrik. Biar dia punya tempat untuk makan dan tidur yang layak. Kaklan. Dia dari 5 tahun lalu. Datang ke desa sudah dalam keadaan bodoh. Selama ini juga hidupnya baik-baik saja. Ngapain kamu urusi dia? Meme, dia sudah cukup kasihan. Anggap saja berbuat baik. Baiklah. Mulai sekarang, dia adalah bawahanmu. Bawa dia turun. Rapikan dia. Ya. Nama kakak? Shen Langsin. Mas. Jangan dimuntahkan. Bodoh busuk, jaga pintu yang baik. Jangan ikut campur urusanku. Pignon. Sudah makan? Jangan buru-buru. Pelan-pelan. Di bawah ada sayurnya. Makan yang baik ya, Kak. Mama, Ruixu. Anak Segini Bezar. Tidak tahu tata krama. Shen Langsin, perusahaanmu diduga menyelundup dan menjual daging sapi suntik. Buktinya sudah jelas. Kamu ditangkap. Tidak mungkin. Perusahaan kami meski skala kecil. Tapi pasti tidak akan. Kaklan, temanku dari Amerika, mengimpor sejumlah daging sapi. Harganya cocok. Kualitasnya juga bagus. Aku sudah lihat langsung. Coba kakak lihat. Meme. Ada apa ini? Maaf, Kaklan. Aku juga demi kebaikan perusahaan. Ini semua salahku. Tenang saja. Aku yang akan masuk penjara. Jomei, kamu sudah menghancurkan Lansin. Meme. Bukan salahmu. Aku tahu. Kamu juga demi kebaikan perusahaan. Masalah ini, aku yang tanggung. Setelah aku pergi, perusahaan kuasakan padamu. Kaklan. Tenang saja. Yue. Setelah aku pergi, kamu dan Mei Mei harus merawat Ruisue dengan baik. Mama, Ruixu. Setelah Mama pergi, kamu harus dengar kata Papa dan Bibi Mei. Mengerti? Kak,
Jangan pergi. Pingon. Setelah kakak pergi, kamu harus jaga diri dengan baik. Ini pasti yang diutus Mei Mei dan Yowei untuk menjemputku. Kamu siapa? Ini mobil kamu, langsung naik aja. Kamu bukan yang diutus Yomei dan Li Yowei untuk menjemputku? Cepat pergi, nggak kenal. Ini kan yang jual, daging sapi oplosan. Kak Lan, kenapa nggak mati aja di penjara? Tell your juga kumanerasan yusahin orang. Bukan. Aku enggak. Bangsat, mending mati aja cepat-cepat. Kenapa Mei Mei nggak datang jemput aku? Allô. Aku cari Yomei. Kamu siapa? Tempat kami ini bukan. Bisa dimasukin sembarangan. Minggir, minggir. Jangan ngalangin jalan. Kamu nggak kenal aku? Nggak kenal. Cepat pergi. Nggak pergi juga. Nanti gue patahin kaki lo. Bas, Anda capek ya? Biar saya pijitin bahu Anda. Mei Mei. Sudah 5 tahun. Nggak tahu Kak Lan. Masih ingat aku atau enggak? Pengemis busuk. Si cantik Chen Lansin itu. Udah nggak ada. Mulai sekarang, nggak akan ada yang peduli lagi sama kamu. Jangan. Jangan omongin kakak. Terusin pukulin sampai mati. Abis dipukuli, buang dia keluar. Lihat aja pengemis busuk ini. Langsung ingat si Chen Lansin, si bajingan itu. Bener-bener sial. Aku nggak pergi. Aku mau nunggu kakak. Pingon. Sudah makan? Aku ini Direktur Utama Jujiang. Paku, ada kabar. Kak Lan sudah pergi. APA. Langsung putar balik. Ke pabrik pengolahan daging Lansin, Terrace. Kamu siapin juga orang. Siapkan kontrak senilai 1 miliar. Aku mau bikin perusahaan Kak Lan. Jadi nomor 1 di seluruh kota. Siap, Pak Gu. Kak Lan. Bukannya katanya akan jemput aku waktu keluar penjara? Aku. Kamu mau kerja di sini atau enggak sih? Enggak mau ya pergi aja. Dia ini pendiri pabrik kita. Juga sahabat baikku. Beraninya kamu ngomong sama dia kayak gitu. Kamu dipecat. Maaf Kak Lan. Kasih aku kesempatan lagi. Sudahlah. Dia juga susah. Mei Mei. Aku kali ini pulang. Kak Lan. Mari kita masuk dulu untuk bicara. Aigreko. Semuayang di sini. Sama persis seperti 5 tahun lalu. Tentu saja. 5 tahun ini. Setiap hari aku suruh orang bersih-bersih sini. Nungguin kamu pulang. Mei Mei. Sebenarnya aku datang kali ini. Kak Lan. Kamu nggak tahu. 5 tahun ini kamu masuk penjara.
Aku sangat merindukanmu. Kaklan. Kamu cari aku ada apa? Meme. Sebenarnya aku pulang kali ini. Ingin minta kembali saham yang kupercayakan padamu 5 tahun lalu. Saham apa? Sebelum aku masuk penjara. Bukannya pabriknya. Sudah kuserahkan padamu? Ho. Aduh. Kaklan. Pabrik itu sekarang sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kamu nggak tahu. Berita negatif soal daging sapi berair. Waktu itu gede banget. Aku juga benar-benar nggak ada pilihan lain. Makanya, Terpaksa sahamnya. kujual ke grup. Buat selamatkan pabrik. Apa? Pabriknya hilang? Itu kan. Asile Géry Payacu Belazantin. Kaklan. Kamu jangan salahin aku dong. Aku juga sebenarnya udah nggak ada jalan lain. Meme. Aku nggak nyalahin kamu. Cuma kalau pabriknya udah nggak ada. Aku jadi nggak punya apa-apa lagi. Lagi pula aku baru aja keluar dari penjara. Kedepannya gimana ya? Kaklan. Walaupun sekarang pabrik bukan milikmu lagi. Tapi dengan hubungan dekat kita. Masa iya aku bakal biarin kamu kelaparan? Kalian cek dulu. Di pabrik sekarang. Posisi mana yang masih kosong? Untuk Kak Lan. Siapkan satu posisi. Ikut aku. Nanti, tegasmu, Kusai tong sampai di sini. Ingat, harus dilap sampai bersih kinclong. Kalian suruh aku cuci tong sampah? Ya ini kerjaannya. Mau ambil nggak? Nggak mau. Pergi. Aku ambil. Lihat deh cara dia membungkuk. Kayak nggak kayak Simba. Kak, jangan bilang gitu. Memang mirip sih. Pakai sarung tangan bisa bersih nggak? Kamu cuci pakai tangan aja. Ayah. Sudah aku bersihkan. Itu masih kotor. Nggak lihat? Lanjutin aja. Oke. Aku gosok. Lantainya masih kotor? Nggak lihat? Kamu harus bersihin lantai dulu. Baru gosok tong sampah. Kalian keterlaluan. Aku nggak mau lanjut. Siapa yang izinin kamu pergi? Sempa. Gosok tong sampah. Cocok banget. Jangan sentuh aku. Jorok banget. Kamu bilang apa? Director Gu, dapat kabar. Ada yang ngehina kakak Lan di bengkel. Menyuruh dia cuci tong sampah. APA. Cepetan. Aku pasti bikin orang yang ngehina kakak Lan. Bayar semuanya. Tebal banget muka. Tanganku sakit nih dipukulin. Kalau sakit, injak aja pakai kaki. Jorok banget. Menik. Aku ganshin kakak Lan ayabut gosak.
Kalian ngapain? Jongon. Bajingan. Aku gasikin muka kamu. Itu rezeki kamu. Berhenti. Boss. Kalian berani banget ya. Dia sahabat dekat aku. Kalian ngehina dia kayak gini hari ini. Kalian mau dipecat? Maaf, Kakak Lan. Aku nggak berani lagi next time. Kakak Lan, tolong maafin kami. Meme. Sudahlah, Hari ini kalau bukan. karena ada kakak Lan. Kalian semua bakal hancur. Kakak Lan. Aduh. Kamu gosok tong sampahnya, sampai bersih banget. Ternyata. Cuma sampah. Yang bakal bikin sampah, sampai bersih banget. Meme. Kamu ngomong apa? Aduh. Masih belum jelas? Cuma orang rendahan kayak kamu yang bisa ngerjain pekerjaan sampah kayak gini. Jorok banget. Minggir sana. Jomei. Kita kan sahabat. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Sahabat? Kamu pikir kamu siapa? Sekarang aku adalah bos pabrik ini. Sedangkan kamu, Kuma seorang. mantan narapidana. Yang baru keluar penjara. Jomei. Waktu itu aku yang menggantikan posisimu. Itu kan kemauanmu sendiri. Salah sendiri. Kamu bodoh. Kalian berdua. Tahan dia. Bajingan. Berani-beraninya nodain bajuku. Awas ya. Berhenti. Jangan masuk. Pergi. Bego. Lagi puasa? Pukul lebih keras. Jomei. Aku belum cukup baik ke kamu? Kalau bukan karena aku, dulu kamu udah dijual bapakmu ke preman kampung. Diam. Tahan dia. Aku mau habisin dia. Sakit. Lupa kasih tahu. Kasus daging sapi waktu itu. Itu aku. Yang Zenggaya enger angkang buat kamu. Jomei. Bukankah kita sahabat? Kenapa? Sahabat? Kamu pantas? Kalian berdua. Pukul. 1 tamparan. 1000. 2 tamparan. 2000. Beneran, bos? Bos. Jelon, dia kan baru pulang dari penjara. Kira harusnya menyambutnya dong. Ide bagus. Sampah. Harusnya tetap di tempat sampah. Pa banget. Jomei. Kalau aku bisa bangkit lagi. Aku pasti bala dans damari ini. Bangkit? Kamu? Wahahaha. Kalian berdua. Bantu aku tarik dia ke sana. Berani-beraninya. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh Jilan. Mengganggu Jilan. Cari mati. Kamu siapa? Berani-beraninya sentuh aku. Kamu sudah bosan hidup, ya? Mengganggu Jilan. Hidupmu sudah tamat. Kamu. Jangan mendekat. Kalian pada bengong apa? Nggak lihat aku sedang. Kalau suka makan saja banyak-banyak. Aku akan bunuh. Kamu. Jilan. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu. Jilan. Aku pengen. Si bodoh dari desa Guihua.
Dulu kalau bukan, kamu yang baik hati menyelamatkanku. Aku sudah mati. Pingant. Sudah makan? Pingant. Camus. Pengemis busuk. Ternyata kamu. Dulu seharusnya aku habisi kamu. Kalau nggak mau mati, diam saja. Jilan, aku antar kamu ke rumah sakit. Aku izin kalian pergi, kalian berdua. Masih bengong apa lagi, perlu aku ajari? Serang. Nopi, kalian diizinkan pergi? Kuma penjamis busuk. Berani sok jago. Berani-beraninya pukul aku. Kekika. Hina jalan sekali lagi. Aku buat kalian mati tanpa kuburan. Berani-beraninya sentuh orangku. Pengemis busuk. Jangan kira pakai jas, langsung jadi bos. Danggaya. Hari ini kamu dan si Jalang ini. Jangan harap bisa pergi dari sini. Oh ya? Satpam. Siapa yang izinkan kalian masuk? Jaume. Ini Uruzan antara kita berdua. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Chen Langxin. Kamu sekarang cuma tukang sedot WC. Berani-beraninya ngomong sama aku? Aku kasih tahu. Hari ini, kamu dan si pengemis bau ini. Jangan harap bisa kabur. Betul. Ngitung orang masih mau pergi? Jangan mimpi. Tanganmu mau dicopot ya? Kamu berani mengancam kami? Tahu siapa kakak bos kami? General Manager Grup Jijiang. Grup Jujiang. Sudah tahu si kampungan ini, nggak pernah dengar. Grup Yuyang. Itu grup nomor 1 di Daxia. Kalau gitu, tahu nggak siapa aku? Ketua Dewan Direksi Grup Jujiang. Gu Yucheng. Kamu. Kamu adalah Ketua Dewan Direksi Grup Jujiang? Kamu Ketua Dewan Direksi Grup Jujiang? Kalau gitu, aku ini adalah orang terkaya di dunia. Coba lihat wajahmu di cermin. Lihat dulu kelakuanmu sendiri. Betul. Pengemis bau. Jangan kira ngomong besar, lalu beneran jadi. Tanganku. Ngapain masih bengong? Bunuh dia. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Bunch of useless trash. 3 orang nggak bisa ngalahin 1? Untuk apa aku bayar kalian? Sekarang giliranmu. Jangan mendekat. Pengemis bau. Kamu tunggu saja. Aku akan suruh kakakku datang buat ngancurin kamu. Kak. Cepat ke pabrik. Ada orang yang pura-pura jadi ketua dewan direksi di sini. Dan menghina kamu. Menyuruh kamu minta maaf sambil berlutut. Cepat ke sini. Pengemis bau. Kamu tunggu saja. Kakakku sudah dalam perjalanan ke sini. Nanti, kamu pasti akan. Minta maaf sambil berlutut padaku. Oh ya? Zhou Deqiang. Aku mau lihat dia berani nggak menyuruhku berlutut. Pengemis bau. Kamu sok jago ya. Bunch of useless trash. Masih ngapain bengong? Cepat kesini jagain aku. Kakakku sebentar lagi sampai. Pengemis bau. Dengar nggak? Sebentar lagi Meneyerio akan tiba. Ayo cepat berlutut dengan patuh. Sujud minta maaf. Betul. Cepat berlutut minta maaf. Manajerio cuma perlu gerakan jari. Bisa menghancurkan kau. Pengemis busuk yang sok-sokan. Xiaogu. Kamu pergi cepat. Jangan melawan mereka demi aku. Kalian berdua hari ini jangan harap bisa pergi. Jaume. Ini urusan antara aku dan kamu. Lepaskan Xiaogu. Mau aku lepaskan dia ya? Gampang. Asal hari ini. Kamu merangkak lewat bawahnya. Aku akan pertimbangkan. Melepaskannya. Masih bengong apa? Kamu mau nolong orang atau enggak sih? Merangkak. Kakak Lan, jangan berlutut. Tunggu Zhou Deqiang datang.
Aku akan buat dia, serta orang-orang ini. Simiwa berlutut, minta maaf padamu. Mau aku berlutut minta maaf pada kalian? Kamu pasti sudah gila ketakutan. Menurutku bukan ketakutan, tapi sadar ajalnya sudah dekat. Sudah bosan hidup. Betul. Tunggu manajer Yo datang. Penjenis bisik ini. Dan narapidana. Nyawa mereka berdua. Sudah sampai akhir. Tak disangka. Kumasirang Jodachang. Di mulut kalian. Bisa sehebat ini. Beritahu Departemen SDM. Pikat Jodachang. Blacklist di seluruh industri. Itu bosku. Pengemis busuk. Kamu main peran sampai ketagihan. Buka mulut langsung mau memecat kakakku. Kamu sanggup enggak? Ayah, coba lihat diri sendiri di air kencing. Kayak apa dirimu? Orang miskin. Kamu pernah ketemu manajer Yo? Berani ngomong besar di sini. Seorang pengemis, mana mungkin kenal manajer Yo. Mending aku kencingin dulu, biar dia lihat diri sendiri. Cepat pergi, atau aku hancurkan kau. Pengemis. Beraninya kau. Xiaogu. Kamu jangan macam-macam. Dengarkan aku. Mereka bukan lawan yang bisa kita hadapi. Kakaklan, jangan tekat. Yo dak yang gak punya kemampuan itu. Siapa yang berani bilang aku nggak punya kemampuan ini? Kak. Akhirnya kau datang. Siapa Yong berani ganggu aku? Adiknya Yo Dakiang. Cari mati? Kamu tahu siapa bos di sini? Siapa yang berkuasa? Kak. Mereka itu. Barusan mukul aku. Dan menghina kamu. Si bocah ini. Hari ini aku harus kasih dia pelajaran. Ping An, jangan cari masalah, cepat pergi. Jangan khawatir. Gu, Direktur Gu. Kak. Direktur Gu apa? Dia kuma pengemis busuk. Kak. Pengemis busuk ini menggangguku. Kamu nggak belain aku. Malah mukul aku? Diam. Kamu tahu dia siapa? Direktur Gu. Kenapa Anda ada di sini? Zhou Deqiang. Katanya kamu raja lokal di sini. Aku harus berlutut minta maaf ke kamu, ya? Aku salah, Direktur Gu. Kak. Dia cuma pengemis. Kenapa kamu berlutut minta maaf ke dia? Iya nih, manager show. And a pasty seller rang. Manager Zhou. Dia sama si Jalang di sampingnya. Cuma 2 orang melarat. Masa bisa jadi direktur Gu? Kalau berani ngomong lagi, aku bunuh kalian. Pak Gu. Aku benar-benar nggak tahu itu Anda. Kalau tahu. Aku pasti nggak berani. Kenapa? Kalau orang lain harus berlutut minta ampun ke kamu? Nggak berani, nggak berani. Direktur Gu, Direktur Gu. Direktur Gu, ini salah paham. Mana berani aku. Suru Anda berlutu. Menurutku kamu sangat berani, ya. Zhou Daqiang. Kamu berani mukul aku? Aku kan adik kandungmu. Kamu celakakan aku. Kamu tahu dia siapa? Siapa lagi? Cuma seorang pengemis. Dan idiot, kan? Dia adalah Presiden Direktur Grup Jujiang. Atasan langsungku. Nggak mungkin. Dia cuma pengemis. Masa bisa jadi direktur Gu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa dia direktur Gu? Selesai. Direktur Gu. Aku benar-benar nggak tahu itu Anda. Tolong maafkan aku. Kumohon. Direktur Gu. Kami salah. Tolong. Kumohon. Beritahu semua. Bokot Zhou Mei di seluruh industri. Zhou Deqiang. Pak Gu. Tolong lihat hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Beri saya kesempatan. Pak Gu. Saya tidak seharusnya menyinggung Anda. Saya tidak seharusnya menyinggung Anda.
Saya tidak seharusnya menyinggung Anda. Kak Lan. Bukankah aku sahabat terbaikmu? Tolong selamatkan aku. Pingo. Tunggu. Kaklan. Apa kamu ingin menghadapinya sendiri? Kak Lan. Bukankah kamu pernah bilang aku, sahabat terbaikmu? Aku mohon, beri aku kesempatan. Kaklan, aku salah. Aku tidak seharusnya menghinamu. Kami tidak berani lagi, Kaklan. Jomei. Coba bayangkan. Aku menganggapmu sahabat. Apakah kamu pernah memperhatikanku? Asalkan hari ini kamu merangkak di bawahnya. Aku akan pertimbangkan. Untuk melepaskannya. Jomei. Hanya karena kita sahabat baik. Aku menggantikanmu di penjara selama 5 tahun. Tapi yang kudapat malah penghinaanmu berulang kali. Terima kasih, Kak Lan. Terima kasih, Kak Lan. Terima kasih. Kaklan. Sudahlah. Hal-hal yang dulu. Biarlah berlalu. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar, Kaklan. Kembalikan semua yang ada di sini, yang sebenarnya bukan milikmu, kepada Kaklan. Kenapa? Tidak mau? Tidak. Direktur Gu. Saya akan segera mengirim orang untuk menyusun kontrak pengalihan. Dan juga, semua keuntungan pabrik selama 5 tahun ini harus dikembalikan sepenuhnya kepada Kaklan. Kak Lan. Di kartu ini ada 50 juta. Ambillah. Pergilah. Tunggu. Sebelum besok, kembalikan pabriknya kepada Kaklan. Dan, kalau setelah ini aku masih melihat kalian, tanggung sendiri akibatnya. Mengerti. Pingo. Terima kasih. Kaklan. Aku yang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, aku sudah mati. Bocah bodoh. Dengan adanya pabrik ini, akhirnya aku bisa pulang menemui Ruisue. Zhou Deqiang. Perusahaan akan menggugatmu. Kami akan menuntut semua tanggung jawab hukummu. Direktur Gu, saya salah. Kasih saya kesempatan lagi, ya. Mau mati? Cepat ke sini. Seret dia keluar. Pak Gu, saya mohon. Pak Gu, saya mohon. Kaklan, masalah anak sudah selesai. Saya tidak tahu, apa rencanamu selanjutnya? Saya ingin pulang dulu, melihat Ruisue dan Youwei. Dulu saat saya pergi, Ruisue masih sekolah. Sekarang mungkin sudah lulus. Sedangkan saya, melewatkan 5 tahun, yang sangat penting dalam hidupnya. Kaklan, jangan khawatir. Saya yakin Ruisue tidak akan menyalahkanmu. Youwei memang tidak punya kemampuan. Tapi Ruisue sangat berprestasi dan pintar. Tidak lihat saya lapar? Cepat pergi masak. Ayah, masih dimasak. Sebentar lagi selesai. Cepetan. Mengganggu gua minum, gua bunuh lu. Halo. Siapa ini? Oke, Kak Dao. Tidak masalah. Kak Dao. Asalkan Ruiksu Temani Kamu Semalam. Uang yang saya hutang padamu akan lunas, kan? Baik. Ayah, Ruiksu. Kamu dengar? Kak Dao bilang, kamu cuma perlu tidur dengannya sekali. Hutang ayah padanya, gak usah dibayar. ayah. Saya ini anakmu. Kamu mau saya temani orang lain tidur? Ruiksu. Tolonglah ayah. Ayah hutang ke Kak Dao sampai 10 juta rupiah. Kalau gak bisa bayar, dia akan potong tangan ayah.
Kamu tega lihat ayah. Dipotong tangannya? Ayah. Sudah berapa kali saya bilang, jangan judi, jangan judi. Tapi kamu gak pernah dengar. Ruiksu. Tolongin ayah sekali ini aja, ayah mohon. Ya? Ruiksu. Asal kamu mau nemenin Kak Dao tidur semalam. Utang ayah ini. Langsung lunas semua. Nggak mungkin. Lupakan saja niatmu itu. Ruiksu, kalau kamu nggak nurut, jangan salahin ayah nanti. Ayah, apa yang mau kamu lakukan? Ruiksu, jangan salahin ayah. Tolongin ayah sekali ini aja. Ayah, aku mohon. Aku nggak mau nemenin Kak Dao. Sebentar lagi bisa ketemu Ruisue. Nanti aku sama Kak Lan yang naik, kamu tunggu di mobil aja. Baik, Pak Gu. Kak Lan, ayo kita pergi. Kamu cuma perlu nemenin Kak Dao. Tidur semalam aja udah cukup. Jadi anak yang nurut. Nggak. Mau mati pun, aku nggak akan nemenin dia. Ruiksu. Kalau kamu mau mati, tunggu habis nemenin Kak Dao baru mati. Ruiksu. Ganti bajunya. Malam ini, layani Kak Dao dengan baik ya. Ayah. Kumohon. Aku nggak mau ganti. Cepetan ganti. Kalau nggak mau ganti, aku yang gantiin. Pasti Kak Dao yang datang. Ini dia. Gimana? Aku oke nggak? Bagus. Kalau gitu aku ketuk pintunya ya. Istri, kok kamu pulang? Lan Yue. Apa kamu lupa aku hari ini bebas dari penjara? Sudahlah. Nanti aku hitung sama kamu. Ruiksu mana? Istri. Ruiksu dia. Dia nggak di rumah. Iya, dia nggak di rumah. Nggak di rumah? Nggak apa-apa. Kebetulan. Masih ada waktu sebelum makan malam. Aku masak dulu. Nanti Ruisue pulang pasti senang. Istri, nggak usah. Lihat, rumah berantakan begini. Kamu juga baru pulang. Kamu nginep di hotel dulu semalam. Nanti kalau udah rapi, aku panggil kamu pulang. Nggak apa-apa. Nanti aku yang bersin. Kebetulan Ping An juga bisa makan bersama di rumah. Mama, itu kamu? Sepertinya aku mendengar Ruisue memanggil aku. Sayang, Pasti kamu salah dengar. Ruisue tidak di rumah. Tidak. Pasti Ruiksu. Sayang. Lan Yue. Ruiksu kenapa? dia. Aku masuk. Jangan masuk. Lan Yue. Kenapa kamu tidak mau aku melihat Ruisue? Karena, Sayang, maaf. aku tidak mau kamu melihatnya. Karena dia masih marah kepada kamu. Apa? Tidak mungkin. Sayang, aku takut kamu khawatir. Makanya aku tidak bilang. Selama 5 tahun ini, Ruiksu dia diolok-olok. disebut anak perempuan pedagang curang. Dia. Dia tidak bisa menanggungnya. Kak Lan. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Sepertinya, kalau tidak membiarkan dia melihat sekali, Dia tidak akan pergi. Dao gak akan datang sebentar lagi. Jangan sampai mengganggu urusan baikku. Sayang, Aku akan bicara dengan Ruisue. Kamu duduk di sini tunggu aku. ayo. Kamu jangan macam-macam. Nanti setelah keluar, suruh Chen Lanxin pergi. Kalau tidak, saat Dao Ge datang, dia juga akan celaka. Baik. Pergi. Ruiksu. Ruiksu. Mama tahu pasti kamu. Pergi. Ruiksu. Kamu bilang apa?
Aku bilang kamu pergi. Kamu dengar tidak? Aku tidak ingin melihatmu. Sayang, Ruisue tidak ingin melihat kamu. Kamu pergi saja, ya? Tapi. Sayang, kamu jangan lagi memicu Ruisue. Kamu pergi saja. Sayang, kamu pulang dulu. Sebentar lagi aku akan bicara baik-baik dengan Ruisue, ya? Yue. Aku tahu Ruisue menyalahkan aku. Kamu harus minta maaf aku kepada Ruisue. Mama tidak bermaksud. Ya, tahu. Cepat pergi, ya, nak. Tolong jaga dia di jalan. Langsin. Kaklan. Pingon. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Hari ini hari yang baik. Ayo tidur dengan si cantik. Gegdao, kenapa Bapak datang begitu awal? Ruisue belum siap. Bocah tua. Sudah kubilang. Kan? Siapkan dari awal. Kau buat aku menunggu. Tanganmu tidak mau lagi? Kak Dao, tenanglah. Ini salahku. Aku tidak mengerti. Pantas dipukul. Silakan masuk. Ruisue sedang menunggu Bapak di dalam. Gadis cantik secantik ini. Kau pukul sampai begini. Bagaimana aku mau main? Gegdao, dia sangat keras kepala. Tidak setuju. Aku terpaksa baru bertindak. Tapi Bapak tenang saja. Sekarang tidak ada masalah. Seharusnya begitu. Si cantik. Kak Dao, waktu ketemu kamu yang lalu, terus terbayang-bayang. Dia Ci. Hehe, di mimpi. Semuanya kamu. Kak Dao, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Uang yang papaku pinjam darimu. Aku pasti akan kembalikan. Semuanya salahku. Ruixu. Dia tidak mengakuiku. Ada yang tidak beres. Kaklan. Dia bilang Ruisue tidak di rumah. Tapi Ruisue sebenarnya ada di kamar. Dan lagi. Dia melarang Ruisue bicara dengan kita. Pasti ada yang aneh di sini. Pingon. Maksudmu? Ruixu dalam bahaya? Kalau begitu aku harus cepat selamatkan Ruisue. Si cantik. Biar Kak Dao menyayangimu dengan baik. Jangan mendekat. Ha mau apa kau? Ruisue, turutilah Kak Dao saja. Asal tidur sekali. Utang papamu 10 juta. Bisa tidak usah dibayar. Si cantik. Kamu harum sekali. Kak Dao, aku mohon lepaskan aku. Lepaskan kamu? Utang bapakmu padaku bagaimana? Aku pasti akan bayar. Aku mohon Kak Dao. Hari ini aku mau puas. Tidak perlu uang. Kek Dao. Aku mohon padamu. Aku pasti akan membalas budimu. Membalas budi? Sekarang juga balas budi padaku dengan baik. Kau perempuan brengsek. Aku akan membunuhmu. Ruixu. Kamu tidak nurut, Kak Dao marah. Jangan salahkan. Ayah yang akan membantumu. Gegdao. Bangkai tua. Mau mati? Ayah. Gegdao. Ruisue secantik ini. Sayang sekali kalau tidak diajak tidur. Bisa juga seperti ini. Kamu yang paham. Ayah mau apa? Mau apa? Tentu saja membuat Kak Dao puas. Ayah, aku mohon pada kalian. Lepaskan aku. Ruixu. Ini sudah takdirmu. Layani Kak Dao dengan baik. Biarkan kakak menyayangimu. Semakin kau menangis, semakin aku bergairah. Ruixu. Kamu berani menggigit Kak Dao? Gegdao. Ini pengalaman pertamanya. Dia tidak berpengalaman dan gugup. Tolong maafkan dia kali ini. Dia masih perawan.
Aku belum pernah main dengan perawan seumur hidupku. Dasar perempuan sialan. Aku akan membunuhmu. Kekdao. Kalau sampai rusak, tidak bisa melayanimu lagi. Bangkai tua. Hal kecil saja tidak becus. Tanganmu tidak mau lagi? Jangan, Kakdao. Ayah. Ini. Camus. Ibumu adalah Chen Lanxin. Kekdao. Anda kenal Chen Lanxin? Tidak hanya kenal. Sangat akrab. Kekdao. Aku suami Chen Lanxin. Chen Lanxin. Waktu Camus berani makam-makam sama aku. Pernah kepikiran gak bakal ada hari ini? APA? Dia berani ganggu Bro Dao? Sial. Sebenarnya aku udah gak tertarik lagi. Tapi sekarang, jadi semangat. Jangan mendekat. Chen Lanxin, pernah gak kamu bayangkan, suatu hari, anak perempuanmu bakal jatuh ke tanganku? Gerakan yang sama dipakai 2 kali. Udah kehabisan akal. Bruder. Aku udah tahu dia nggak bakal nurut. Aku siapin ini. Kamu memang pinter. Tolong. Ibio. Kamu di mana? Tolong aku. Gak ada yang bisa nolong kamu. Siapa? Berani ganggu urusanku. Ruixu. Tolong aku. Kamu berani ganggu anakku? Kubunuko. Kubunu. Berani mukulaku, aku bunuko. Berani ganggu Cilan? Kau cari mati. Ibio. Setelah kamu pergi, ayah kecanduan judi. Sekarang malah mau suruh aku tidur sama orang buat bayar utang. Lin Yue. Jini Karamu Jaga Ruixu. Sayang. Kamu, dengerin penjelasanku dulu. Kau mati. Chen Lanxin. Ini akibatnya nggak bayar uang perlindungan ke aku. Berani ganggu Cilan? Kau cari mati. Bansa. Berani mukulaku? Kau tahu siapa kakak perempuanku? Nggak perlu tahu. Bu, aku panas banget. Ruixu. Kamu kenapa? Kalian berdua binatang. Apa yang kalian lakuin ke Ruixue? Apa yang kau lakukan pada Ruixue? Aku tidak melakukan apa-apa. Tentu saja memberinya obat perangsang. Lin Yue. Dazar binatang. Bukan aku. Sekarang giliranmu. Tunggu dulu. Kakak, cepatlah ke sini. Aku dipukuli orang. Painggan. Aku pasti akan bikin dia sengsara. Tapi dia sekarang dekat dengan CEO grup Jujiang. Kira, tidak berani macam-macam. Aku tidak terima. Pabrik itu seharusnya jadi milikku. Milikku. Sekarang semua orang berani menginjak-injak aku. Kalian berdua, ikut aku. Kamu tamat. Kakak perempuanku punya kakak laki-laki. Dia adalah General Manager grup Jujiang. Nanti kalau dia datang, kamu pasti hancur. Oh ya. Aku lihat apakah mereka bisa menyelamatkanmu atau tidak. Kekdao. Kau harus melindungiku. Tenang saja. Kakak perempuanku sangat hebat. Nanti dia datang, habisi dia. Benarkah, Kakdao?
Perempuan tua. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Lin Yue. Apa katamu? Aku bilang. Kau berlutut dan minta maaf padaku. Lin Yue. Kojila? Kau sudah merusak anak perempuan kita begini. Masih menyuruhku berlutut minta maaf padamu? Aku gila? Chen Langxin. Karena kau sudah pasti mati, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Lin Yue. Kau masih berani memprovokasi Kak Lan? Ping En, tunggu. Biarkan dia bicara. Aku ingin dengar. Apa Yang dia s'embuniquant d'Ariku. Chen Langxin. Tidakkah kau berpikir, 5 tahun lalu, kenapa tiba-tiba muncul sejumlah daging sapi berair? Itu adalah rencana yang kubuat bersama Mei Mei untuk menjebakmu. Kenapa kalian melakukan ini? Satu adalah suamiku. Satu adalah sahabat baikku. Kenapa? Wah, hebat juga kau, bro. Selingkuh dengan sahabat istri sendiri. Siapa suruh dia membosankan dan kaku? Mei Mei jauh lebih menantang untuk ditaklukkan darinya. Kau berani menyakiti Kak Lan, cari mati. Dia sendiri yang bodoh. Aku juga tidak menyangka, dia langsung mau menandatanganinya. Aku juga tidak menyangka. Akan semudah ini. Lin Yue. Kita cerai. Aku justru ingin sekali cerai. Tapi sebelum cerai, Kau berlutut dan minta maaf padaku. Lin Yue. Kau tamat. Siapa yang berani mengganggu orangku? Mau mati? Wah, Bu, Anda datang. Mai Mai. oh, ternyata orang yang dimaksud Dao Ge adalah kamu. Kebetulan, haya dia. Suruh dia sungke minta maaf. Sekarang orang kecil kayak apapun, berani-beraninya menginjakku. Bocah brengsek. Kamu tahu siapa kakak kandungku? Sudah kukatakan, jangan sampai kulihat kalian lagi. Kalau tidak, konsekuensinya takkan bisa kalian tanggung. Direktur Gu. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Maaf. Mohon maafkan saya. Director Gu, Anda orang besar berhati lapang. Beri kami kesempatan lagi. Iya. Bu, Anda ini? Mai Mai. Bukankah kakakmu adalah General Manager Grup Jujiang? Kenapa kamu takut sama dia? Diam. Bayangkan. Kalian berdua menghancurkan aku. Dia adalah Chairman Grup Jujiang. APA? Ini tidak mungkin. Hancur. Semuanya hancur. Kakak Lan. Orang-orang ini mau kau apakan? Kakak Lan. Kumohon. Lepaskan aku. Maaf. Kumohon lepaskan aku. Kakak Lan. Aku ini sahabat baikmu. Kumohon. Ampuni aku sekali lagi. Ya. Yang terakhir kalinya. Zhou Mei. Ikatan kita sudah putus. Aku takkan memberimu kesempatan lagi. Ping En. Lapor polisi. Baik, Kakak Lan. Cepat kemari minta ampun. Kamu mau seumur hidup masuk penjara? Sayang. Kamu mintalah pada Direktur Gu. Minta ampunlah. Jangan. Tangkap kami, ya. Saat kamu berselingkuh dengan Yo Mei, pernahkah kau pikir aku ini istrimu? Kamu sudah tahu semuanya? Aduh, Kakak Lan. Semua ini karena aku tergoda setan. Lepaskan aku. Iya, sayang. Aku akan masuk penjara. Bagaimana dengan Rui Sui? Aku ayahnya. Saat kau memberiku obat dan menyerahkanku ke Dao Ge, kau sudah bukan ayahku lagi. Kakak Lan, petugas penegak hukum akan segera tiba. Dan bukti bahwa Yo Mei dan Lin Yue bekerja sama memalsukan, menuduhmu menjual daging sapi oplosan. Juga sudah kuserahkan semua. Terima kasih. Ping En. Wu Mei, Lin Yue, kalian diduga melakukan kejahatan penjualan produk palsu, serta kejahatan penganiayaan. Silakan ikut kami. Kakak Lan, semuanya sudah selesai. Ayo kita antar Rui Sui ke rumah sakit. Baik, ayo kita pergi. Kakak Lan. Jangan. Aku tidak mau masuk penjara. Aku mohon. Tolong selamatkan aku lagi, Kakak Lan. Zhou Mei. Semua karena kau yang menggodaiku. Perempuan brengsek. Lin Yue, kamu juga bukan orang baik. Berani-beraninya kau sentuh aku.